Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon di subscribe agar Anda terus mendapatkan update dari kami. Video kali ini akan membahas atau menceritakan tentang kisah 9 suku misterius di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnik yang sangat luar biasa. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2010, setidaknya ada 1.340 suku Indonesia yang tercatat. Beberapa di antaranya pasti sudah kamu tahu. Namun apakah suku misterius di Indonesia yang sering diceritakan orang juga termasuk ke dalamnya? Cukup banyak cerita yang berkembang dari mulut ke mulut mengenai suku Indonesia atau kelompok masyarakat misterius tersebut. Jumlahnya tidak hanya satu. Lokasi tinggal mereka pun tersebar di berbagai pulau. 9 di antaranya dapat kamu kenali pada ulasan di video kali ini. Mitos dan fakta kehadiran suku misterius di Indonesia. Yang pertama, suku Korowai, Mapi, Papua. Asmat merupakan salah satu suku asli wilayah Papua yang sudah banyak dikenali masyarakat Indonesia. Di wilayah paling timur dari negara kita tercinta ini, ternyata menjadi tempat bermukimnya salah satu suku misterius, yaitu Korowai. Dikenal masih primitif, suku ini ternyata tega memakan daging manusia. Untungnya, praktik kanibalisme ini hanya terjadi saat mereka belum mengenal dunia sekitar. Disebutkan masyarakat Korowai yang tinggal di daerah Kaibang, Kabupaten Mapi tersebut baru ditemukan pada tahun 1970-an. Hingga saat ini, masyarakat Korowai masih teguh memegang adat istiadatnya. Sehari-hari mereka mengenakan pakaian dari dedaunan, tinggal di rumah panggung dengan tinggi sekitar 50 meter dari atas tanah, dan melakukan perburuan untuk bisa makan. Kedua, suku Bati, Pulau Seram, Maluku. Melansir Wikipedia, Seram disebut sebagai pulau utama sekaligus terbesar di Provinsi Maluku selain Pulau Ambon. Berkembang cerita bahwa di wilayah ini berdiam sebuah suku Indonesia misterius bernama Bati. Berdasarkan omongan yang tak diketahui asalnya, itu pula diketahui bahwa suku Bati ini bukanlah manusia, melainkan makhluk besar yang sekilas mirip dengan kelelawar raksasa. Mereka kerap memangsa hewan sebagai santapan, namun kadang anak kecil pun menjadi korban. Ketiga, suku Samin, Jawa Tengah. Secara bahasa, suku diartikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu. Di sisi lain, apakah kamu pernah bertanya-tanya dari manakah suku ini muncul pertama kali? Siapa pula pengikutnya hingga jumlah suku Indonesia tersebut semakin banyak? Di daerah Jawa Tengah disebut terdapat satu kelompok suku yang menamakan diri mereka Wong Sikep. Dinamai Samin atau Wong Sikep karena para anggotanya merupakan pengikut Samin Suram Sentiko
yang mengajarkan perlawanan kepada Belanda dengan ajaran sikap. Hingga tahun 1970-an, suku Indonesia atau kelompok masyarakat ini baru keluar dari persembunyian. Di kala itu, mereka baru mengetahui bahwa Indonesia telah resmi merdeka dari Belanda, pun negara tirai bambu Jepang. Yang keempat, suku Kubu Jambi. Layaknya suku-suku primitif lain, suku Kubu atau yang lebih dikenal sebagai suku anak dalam bermukim secara nomaden. Tempat tinggal mereka pertama kali ialah sekitar wilayah air hitam Taman Nasional Bukit 12. Kini mereka pun menyebar di sekitar wilayah pedalaman Jambi. Di samping menjadi pemburu hewan, suku anak dalam juga melakukan kegiatan pertanian. Salah satu yang menjadi komoditas mereka ialah hasil dari pertanian karet. Biarpun sempat dianggap misterius, kini suku anak dalam sudah semakin terbuka dengan masyarakat luar yang terbatas. Yang kelima, suku Paloh, Kalimantan Barat. Suku ini juga dikatakan sebagai kelompok misterius dan juga gaib. Paloh namanya. Suku dari kawasan Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia ini punya pasukan gaib khusus untuk melindungi wilayah tempat tinggal mereka, baik hati atau malah merasa ngeri. Yang keenam, suku Polahi, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Di kedalaman hutan Bali Yohuto, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, terdapat bermukim sebuah suku Indonesia bernama Polahi. Suku ini muncul sebagai keturunan warga lokal yang kabur ke hutan saat penjajahan Belanda. Mereka yang menghindari Belanda beranak pinak sehingga populasinya semakin besar. Mereka yang menghindari Belanda beranak pinak dan menyebar di seputaran hutan Gorontalo. Perlu Anda ketahui, ternyata salah satu suku Indonesia ini merupakan pelaku kawin sesama saudara alias incest. Cara ini dilakukan untuk memperbanyak keturunan mereka sehingga semakin besar jumlahnya. Ketujuh, suku Mante Aceh. Suku Indonesia yang ternyata lahir berkat alkulturasi bangsa lain yang masuk ke dalam wilayah NKRI sejak dahulu. Salah satu suku yang menjadi contohnya ialah Mante dari wilayah Aceh. Masyarakat suku ini memiliki latar belakang Melayu kuno dan Champa Kamboja. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, suku Mante sudah eksis di hutan-hutan wilayah Aceh. Peradaban mereka dulunya tersebar di daerah Janto Aceh Besar. Kini mereka sudah semakin menyebar, namun tetap saja keberadaan mereka masih jarang terkuak, sangat misterius. Kedelapan, orang Bunian, Sumatera Barat. Orang Bunian merupakan kelompok suku gaib yang konon banyak tersebar di Sumatera Barat. Mereka menetap di area hutan, bukit, atau bahkan kuburan yang sepi. Biasanya, suku ini juga meninggali rumah kosong yang tidak dihuni lagi. Mereka seringkali terlihat di sore hari dengan tanda-tanda aroma kentang yang digoreng. Kelompok suku ini juga dikenal
sering menyesatkan para penjelajah di sana. Jika ada orang yang sampai masuk ke dunia suku orang Bunia, biasanya kecil kemungkinan untuk berhasil kembali. 9. Orang Limun, Kalimantan Barat. Orang Limun atau dikenal juga dengan orang kebenaran adalah suku gaib yang diketahui menetap di Padang 12, Kalimantan Barat. Padang 12 sendiri merupakan sebuah lahan kosong tak terjamah yang dikelilingi oleh banyak pohon pinus di sekitarnya. Warga setempat percaya jika lokasi tersebut ditempati oleh orang Limun yang dikenal suci dan taat beribadah. Terdapat juga versi lain yang mengatakan jika orang Limun merupakan jin Islam yang telah menetap di sana selama ribuan tahun. Biasanya orang-orang ini seringkali menyamar menjadi nenek tua yang minta diantar ke Padang 12 dan kemudian dia hilang begitu saja sambil meninggalkan rezeki yang banyak. Demikianlah, semoga Anda terhibur dan jangan lupa klik subscribe.